Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Belah kiri lagi, assalamualaikum, gak ketemu. Yang ketemu temennya, wah, udah depan muka. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآخرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Teman-teman, ada video lagi nih teman-teman ya. Bagaimana pendeta Yosua yang mengaku mantan kiai, mantan guru agama ini mengolok-olok sholat, mengolok-olok ibadahnya umat Islam di depan jemaatnya. Kemungkinan ini di dalam gereja, saudara-saudariku ya. Saya sertakan sumbernya biar saya tidak dibilang memfitnah, saudara-saudariku ya. Video ini saya ambil dari channelnya Cornelius Rahtomojati. Orang ini, pemilik channel ini juga pendeta teman-teman. Dikasih judul ini oleh pendeta Cornelius Rahtomojati, kesaksian Ustadz pembakar gereja jadi pendeta. Ya, video ini 1 tahun yang lalu ya, telah tayang perdana pada 11 Mei 2021. Video ini berdurasi 46 menit 12 detik, saudara-saudariku ya. Jadi kalau sewaktu-waktu video ini sudah durasinya sudah tidak sesuai dengan ini, atau sewaktu-waktu video ini sudah hilang, berarti sudah dihapus oleh pendeta Cornelius Rahtomojati. Nah, Cornelius Rahtomojati ini juga mengaku sebagai seorang murtadin ya teman-teman. Tapi kesaksiannya lucu, nanti saya tampilkan lah ya. Ini bukan Cornelius, bukan soal Cornelius sekarang, tapi soal Yosua, saudara-saudariku ya. Baik, kita simak dulu videonya, saudara-saudariku. Ya toh? Itu tujuan saya dulu. Tahun 2000 saya kenal Tuhan. Tahun 1999 itu terjadi pembakaran gereja Citayam, GPDI. Terjadi pembakaran gereja Citayam GPDI, saudara. Sama gereja GPB Kampung Lio Depok, sama yang ada di Bojonggede. Kenapa saya bakar gereja? Karena saya Langsung saya potong teman-teman ya. 3 gereja dibakar oleh pendeta Yosua. Ini aneh dan ini janggal, saudara-saudariku. Ya, jangankan ada gereja yang dibakar, ada gereja yang ditutup, ada gereja yang dilarang ditempati, ada gereja yang disegel baru-baru ini. Mereka saja protes, mereka saja marah, mereka saja ngamuk gitu kan. Nah, ini jelas-jelas mengatakan membakar 3 gereja. Lah, kemana umat mereka? Kemana umat Kristen pada saat pembakaran gereja tersebut? Apakah dibiarkan begitu saja? Atau apakah orang ini sudah pernah masuk penjara? Kan nggak pernah, saudara-saudariku ya. berpikir pada saya ingin mengislamkan pendeta, nggak berhasil. Saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja, akan ada orang Kristen menyerahkan diri masuk Islam. Saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan kok nggak ada. Akhirnya apa? Saya survei gereja yang saya bakar. Setiap gereja yang saya survei, itu orang Kristen pada berdoa di gereja yang dibakar. Mungkin dia bertuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Ini tak masuk akal teman-teman. 3 gereja dibakar. Terus umatnya, umat Kristen, tidak ada respon. Tidak ada respon sama sekali. Justru mendoakan orang yang membakar gereja gitu kan.
Ini sangat-sangat tidak masuk akal pengakuan atau kesaksian dari pendeta Yosua ini, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ya ke bagian Yosua ini menurut saya mengolok-olok ibadahnya umat Islam, saudara-saudariku. Oke, teman-teman, kita masuk ke menit yang ke-15, 6 detik ya, saudara-saudariku ya. Ini sumbernya ya. Saya bukan mengada-ada dan saya bukan pemfitnah, saudara-saudariku. Jam 2 malam. Allahu Akbar. Saya baca surah Al-Fatihah 7 ayat. Nah, kalau kita kaji Al-Fatihah itu sudah, itu ada mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Nih, kalau kita kaji Oke, teman-teman, jelas terjemahannya dipelintir oleh pendeta Yosua ya. Yang betul itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita lanjut ya. Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Inilah cara-cara mereka, teman-teman ya, mengutip ayat Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim, lalu digabung dengan Yohanes 14 ayat 6 gitu kan. Kalau mereka berkhotbah di gereja mau mengatakan Yesus itu Tuhan, begini begitu, itu urusan mereka. Tapi pada saat Al-Qur'an mereka membahas Al-Qur'an lalu dipotong-potong ya, seolah-olah Al-Qur'an itu membenarkan ketuhanan Yesus. Ini yang menjadi masalah. Apa dalam kitab Yohanes Yesus berani mengatakan aku? Siapa sih dia? Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin dia berani mengatakan akulah jalan kebenaran, betul kan? Karena pribadi dia Tuhan yang memberikan keselamatan kepada setiap orang, maka dia berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makanya maaf kata saya seperti hambanya Mbak ini itu setiap hari 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. At-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum, enggak ketemu. Belah kiri lagi assalamualaikum, enggak ketemu. Yang ketemu temannya. Wah. Ini teman-teman ya. Inilah detik-detik pendeta Yosua mengolok-olok sholat, yakni ibadahnya umat Islam. Assalamualaikum gak ketemu, assalamualaikum gak ketemu. Mana ada yang seperti itu, saudara-saudariku. Ya, saya berharap semoga ada orang yang tergerak untuk apa ya, untuk melaporkan orang inilah, teman-teman. Karena orang ini sudah sangat-sangat memfitnah Islam. Ya, di video yang lain orang ini mengatakan membenci orang Kristen dengan dalil Al-Quran, innad dina indallahil Islam, katanya, teman-teman. Ini kan jelas-jelas fitnah. Aku ke jalan yang lurus. At-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum, enggak ketemu. Belah kiri lagi assalamualaikum, enggak ketemu. Yang ketemu temannya. Wah. Berhadapan muka. Cari jalan yang lurus padahal sudah ada di mana? 43 Al-Azruf ayat 61. Apakah ada, teman-teman, surah 43 namanya Al-Azruf? Ada ndak? Tidak ada. Yang betul adalah surah yang ke-43, surah Az-Zuhruf ayat yang ke-61. Ini bukan mantan ustadz, saudara-saudariku, bukan mantan guru agama. Orang ini penipu, orang ini pendusta, saudara-saudariku. Sebut nama surat saja kagak becus gitu loh. 43 Al-Azruf ayat 61. Apa bunyinya? Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Amin. Oke, teman-teman, terjemahannya jelas-jelas dipelintir, saudara-saudariku ya. Sungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, katanya. Padahal yang betul adalah Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Saudara-saudariku,
yang punya kapasitas, yang punya akses ke jalur hukum, saya dengan memohon dengan kerendahan hati, yang punya akses ya ke jalur hukum, yang punya kapasitas di soal itu, tolonglah laporkan orang ini. Karena orang ini fitnahnya terhadap Islam itu sudah sangat-sangat luar biasa, saudara-saudariku. Bukan sekali dua kali, ya. Tapi orang ini sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali, saudara-saudariku. Sekali lagi saya bermohon kepada ya semoga saja juga ada aparat penegak hukum yang menonton video ini, teman-teman. Ya, orang ini sudah pernah membakar 3 buah gereja di tahun 1999. Benar nggak orang ini pernah membakar gereja? Kalau memang benar, apa tindakan hukumnya? Kan seperti itu. Terus kalau orang ini, kesaksian orang ini tidak benar, berarti orang ini telah menyebarkan berita bohong. Dan berita bohong, menyebarkan berita bohong juga bisa kena pasal ya, saudara-saudariku ya. Oke, saudara-saudariku, sekali lagi saya mohon dengan kerendahan hati, yang punya kapasitas, yang punya akses ke jalur hukum, saya bermohon agar supaya melaporkan orang ini. Terus terang, kalau Al-Ayyubi buta soal hukum, dan Al-Ayyubi tidak punya kapasitas dan tidak punya akses ke jalur hukum. Tugas Al-Ayyubi cuma memviralkan, saudara-saudariku ya. Sekali lagi, ini channelnya, durasinya ini, saudara-saudariku ya, 46 menit 12 detik, dan waktunya ini ya, ditayangkan perdana pada 11 Mei tahun 2021 dari channelnya Cornelius Rahtomojati. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.